Tore Hayden dalam judul Venus Duka Lara si Anak Cantik akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada kali ini yang akan saya bacakan adalah Tembok Venus, Anak Cantik, dan Kehebohan Hari Pertama. Pertama, Tembok Venus. Pertama kali aku melihatnya, dia berada di atas tembok batu yang memagari sisi barat halaman sekolah. Bersantai dengan satu kaki terjulur dan satu lagi ditekuk. Rambut gelapnya jatuh dengan lebat di punggung. Dia memejamkan mata. Wajahnya menghadap matahari. Pose itu memberikan aura seperti ratu glamor Hollywood yang sudah lama terlupakan. Dan itulah yang menarik perhatianku. Karena tampaknya dia baru berusia 6 atau 7 tahun. Aku berjalan melewatinya, memintas halaman menuju ke sekolah. Melihat aku datang, kepala sekolah Bob Christiansen keluar dari kantornya. "Hai, bagus sekali," teriaknya sepenuh hati dan menepuk bahuku. "Senang bertemu kamu lagi. Sungguh, aku sudah menantikan ini. Kita akan bersenang-senang tahun ini kan? Senang-senang." Dihadapkan dengan semangat seperti itu, aku hanya bisa tertawa. Bob dan aku mempunyai sejarah panjang bersama. Ketika aku masih seorang pemula yang bertatih-tatih, Bob lah yang telah memberiku salah satu tugas pertamaku. Ketika itu, dia menjabat sebagai direktur program riset gangguan belajar. Pendekatannya yang ribut, santai, dan sedikit berbau hippie dalam menghadapi anak-anak yang tak beruntung dan bermasalah dalam asuhannya telah membuat khawatir banyak orang dalam masyarakat kami yang agak konservatif saat itu. Terus terang, pada awalnya aku khawatir juga karena aku baru lulus menjadi guru dan tidak terlalu terbiasa berpikir sendiri. Bob telah memberiku dorongan dan pengarahan dengan porsi yang tepat. Seraya dengan keras kepala menolak mempercayai apapun yang menurutku kupelajari dari bangku kuliah. Sebagai akibatnya, aku melalui beberapa tahun yang memusingkan dan liar. Belajar untuk mempertahankan diri sambil menemukan gaya pribadiku di kelas. Ketika itu, lingkungan seperti itulah yang nyaris ideal menurutku. Dan Bob bisa dikatakan sendirian mencetakku menjadi guru, sebagaimana aku sekarang. Tetapi pada akhirnya dia terlalu berhasil. Aku bukan hanya belajar mempertanyakan prinsip dan penilaian teori-teori yang kupelajari di universitas, melainkan juga mulai mempertanyakan prinsip dan penilaian Bob. Pendekatannya mengandung terlalu banyak psikologi populer yang dangkal, sehingga tidak memuaskanku. Jadi ketika aku merasa sudah tumbuh semaksimal mungkin di lingkungan itu, aku melanjutkan perjalananku. Waktu berselang cukup lama bagi kami sebelum perjumpaan ini. Aku telah bekerja di sekolah-sekolah lain, negara bagian lain, bahkan negara lain. Aku telah mengembangkan diri di dalam bidang psikologi klinis dan riset. Di samping pendidikan khusus, aku bahkan pernah menjauh sepenuhnya dari pendidikan selama beberapa tahun. Sementara itu, Bob tetap di tempat, hanya keluar masuk sektor swasta dan pemerintah. Keluar masuk pendidikan umum dan pendidikan khusus. Kami tetap berhubungan sekali-sekali. Tetapi di antara kami tak ada yang mengikuti dengan cermat apa yang dilakukan oleh masing-masing. Oleh karena itu, sungguh kejutan yang menyenangkan mengetahui bahwa Bob sekarang menjadi kepala sekolah di tempat aku dikirim untuk bekerja. Sistem sekolah negara bagian kami sedang dalam reorganisasi yang tampaknya
tidak kunjung berakhir. Tahun sebelumnya, aku bekerja di sebuah distrik tetangga sebagai guru pendukung belajar. Aku pergi dari sekolah ke sekolah untuk bekerja dengan kelompok-kelompok kecil anak-anak dan memberikan dukungan bagi guru-guru yang menangani murid berkebutuhan khusus yang digabungkan ke dalam kelas mereka. Meskipun program itu baru berjalan 2 tahun, sistem menganggapnya tidak berjalan cukup efektif bagi anak-anak dengan masalah berat. Oleh karenanya, sepertiga guru pendukung belajar diberi kelas permanen untuk menampung anak-anak dengan masalah perilaku. Agar anak-anak itu mendapatkan pendidikan khusus lebih lama. Aku menyambut kesempatan untuk keluar dari gaya hidup berpindah-pindah dan memiliki kelas lagi. Karena aku sangat menikmati lingkungan itu dan merasa gaya mengajarku paling cocok di sini. Berakhir di sekolah Bob adalah sebuah bonus. Tunggu sampai kamu lihat kelasnya, kata Bob ketika kami menapaki tangga. Menapaki tangga dan tangga. Ruangannya besar sekali, Tore. Sejak aku tahu kamu akan datang, aku ingin memberimu tempat yang baik agar kamu bisa benar-benar bekerja. Pendidikan khusus sering mendapatkan sisa saja, tetapi itulah bagusnya bangunan tua dan besar ini. Kami mendaki serangkaian tangga lagi. Banyak ruangan. Sekolah Bob merupakan gedung hibrida. Sebagian berupa onggokan bata tua dari tahun 1910 dan sebagian lagi bangunan baru yang disambungkan pada 1960 untuk mengatasi ledakan angka kelahiran. Aku diberi ruangan di lantai teratas bangunan lama dan Bob sangat tepat menggambarkannya. Karena ruang itu memang bagus, luas dengan jendela-jendela besar dan dinding-dinding yang baru dicat warna kuning cerah. Dan kamar mungil untuk menyimpan mantel dan barang-barang siswa. Sungguh, ruangan itu barangkali yang terbaik yang pernah kudapatkan. Kekurangannya adalah 3 rangkai undakan dan sebuah koridor yang memisahkan aku dan toilet terdekat. Ruang olahraga, kafetaria, dan kantor penerima tamu hampir berada di galaksi yang lain. Kamu boleh menata ruangan ini sesukamu, kata Bob, sambil berjalan di antara meja-meja dan kursi mungil. Dan Julie akan datang siang ini. Kamu sudah bertemu dengan Julie? Dia akan menjadi asistenmu. Apa istilah politiknya yang tepat? Paralegal? Bukan. Para edukator. Aku nggak ingat. Yang jelas dia akan ada di sini setengah hari. Sayang sekali, aku nggak bisa mengakali bantuan untukmu lebih dari itu. Tapi kamu bakal menyukai Julie. Dia sudah bekerja di sini selama 3 tahun sekarang. Dia datang pagi sebagai asisten pendukung untuk seorang anak-anak laki-laki yang menderita cerebral palsy. Tapi anak itu pergi untuk fisioterapi setiap siang. Jadi setelah mengantarkan anak lelaki itu ke mobil jemputan, Julie jadi milikmu sepenuhnya. Selagi Bob bicara, aku berjalan berkeliling. Menguntip di sana sini. Aku berhenti untuk memeriksa pemandangan dari jendela. Gadis kecil itu masih duduk di atas tembok. Aku memerhatikannya. Dia tampak kesepian di mataku. Dialah satu-satunya anak di halaman sekolah pada hari terakhir liburan musim panas ini. Bob berkata, "Akan kusiapkan daftar kelasmu siang ini. Setelah kami atur, kamu akan punya 5 murid tetap. Lalu ada sekitar 15 anak lainnya yang datang dan pergi. Tergantung beberapa banyak bantuan yang mereka butuhkan. Bagus kan? Bagaimana menurutmu?"
Aku tersenyum dan mengangguk. Kedengarannya asik juga. Aku sedang mencoba mendorong lemari dokumen agar tidak menghalangi jalan ketika Julie datang. "Mari ku bantu," katanya dengan riang sambil memegang sisi lain lemari. Kami mengerahkan tenaga mendorongnya ke sebuah sudut. Bob bilang, "Kamu sedang bekerja keras di atas sini. Apakah kamu merasa cocok di sini?" "Ya, terima kasih," sahutku. Dia gadis yang cantik. Bukan gadis lagi sebetulnya. Dia pasti lebih tua daripada penampilannya. Tetapi tubuhnya mungil, dengan tulang kecil, kulit putih dan segar, serta mata hijau yang jernih. Poninya tebal, dan rambutnya yang lurus panjang kemerahan disisir ke belakang, dengan gaya anak sekolahan yang manis. Akibatnya, dia kelihatan seperti baru berusia 14 tahun. "Aku sudah menantikan ini," katanya, mengibaskan debu dari tangannya. "Aku membantu Casey Muldrow sejak dia kelas 1. Dia anak yang istimewa, tapi aku mengharapkan sesuatu yang berbeda." "Kalau kamu mencari yang berbeda, barangkali kamu tidak akan beruntung," kataku tersenyum. Aku biasanya membuat batasan yang bagus untuk berbeda. Ku ambil gulungan kain wol tebal dan membiarkannya menggelinding, terbuka sepenuhnya. "Aku ingin memasang ini di sana, di antara jendela-jendela. Kamu mau membantuku?" Saat itulah aku melihat anak itu lagi. Dia masih berada di atas tembok yang sama. Tetapi kini ada seseorang wanita berdiri di bawahnya, berbicara kepadanya. "Sudah 4 jam gadis itu berada di atas tembok itu," kataku. "Dia sudah di sana waktu aku datang pagi tadi." Julie melihat keluar jendela. "Oh ya, itu Venus Fox. Dan itu temboknya. Dia selalu ada di sana." "Kenapa?" Julie angkat bahu. "Ya, itu tembok Venus. Begitu saja." "Bagaimana dia bisa naik ke sana? Tingginya kan sekitar 2 meter. Anak itu kayak Spiderman. Dia bisa memanjat apa saja." "Apakah wanita itu ibunya?" tanyaku. "Bukan, itu kakaknya, Wanda. Wanda mengalami gangguan perkembangan. Dia kelihatan terlalu tua untuk jadi kakaknya," kataku. Julie mengangkat bahu lagi. "Sudah lewat masa remaja. Usianya mungkin 20-an. Biasanya sih dia mengikuti pendidikan khusus di SMU. Tapi dia sudah terlalu tua. Sekarang kelihatannya dia menghabiskan waktunya untuk menguntit Venus. Dan Venus menghabiskan waktunya untuk duduk di tembok itu. Keluarga ini kedengarannya menjanjikan." Julie mengangkat alisnya. "Maklum. Mereka 9 bersaudara, 9 anak, kebanyakan dari bapak yang berbeda. Dan kukira setiap anak pernah masuk pendidikan khusus." "Venus juga?" "Venus sudah pasti. Venus itu gila betulan." Julie meringis. "Kamu akan tahu sendiri nanti. Dia akan masuk kelasmu." "Gila betulan bagaimana?" tanyaku. "Misalnya saja dia nggak bicara." Aku memutar mataku. "Kejutan," ketika Julie tampak bingung. Aku menambahkan, "Mutisme elektif adalah spesialis risetku. Bahkan dalam bidang itulah aku memulai ketika Bob dan aku bekerja sama dalam program lain." "Yah, anak ini memang bisu. Dia nggak akan bisu di sini." "Enggak, kamu nggak paham," sahut Julie. "Venus nggak bicara. Maksudku tidak berbicara, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di mana saja, kepada siapa saja. Dia akan berbicara di sini." Senyum Julie menunjukkan kejenakaan yang bercampur sedikit ejekan. Kesombongan biasanya berakhir dengan kejatuhan. Oke.
Untuk yang kedua, anak cantik. Nah, akan di video selanjutnya. Terima kasih. Sekian.